penting untuk kita ketahui, karena sebagaimana Allah firmankan dalam Ali Imran, ini ayatnya sangat terkenal pada 185-nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang hidup, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Hadirin, kematian ini dirahasiakan oleh Allah Ta'ala supaya kita senantiasa dalam setiap waktunya siap ketika ajal sudah menjemput kita. Kematian ini tidak pernah memandang seseorang sakit dulu, masa tua dulu, seseorang susah dulu. Bahkan ada orang yang sehat afiat, di Instastory-nya ditulis, kalian tahu nggak kami mau pergi kemana? Ternyata perginya ke alam kubur. Hadirin, kejadian yang baru-baru ini terjadi di tol kilometer 600 sekian. Hadirin, yang jelas kita pun akan menyusul. Makanya kita perlu mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan di alam kubur itu. Alam kubur kita ini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bisa menjadi dua tempat. Yang pertama adalah menjadi rumah yang indah, yang arwahnya boleh pergi ke sana kemari, dibebaskan oleh Allah untuk bertemu dengan orang-orang yang pernah dikenal di dunia ini, untuk bertemu dengan orang-orang saleh seperti Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para nabi dan yang lainnya. Yang kedua adalah kubur seseorang itu bisa menjadi penjara yang menyiksa, yang mana arwah ini tidak boleh kemana-mana. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, demikian penuturan daripada yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Ar-Ruh. Ya, contohnya ini kitabnya yang di hadapan Bapak Ibu sekalian, bahwa kata beliau, annal arwah qismani, arwah itu ada dua. Arwahun mu'adzabatun, yang pertama adalah arwah yang disiksa. Siksa kubur ini pastinya kalau seseorang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Jadi jangan menyepelekan masalah ini, hadirin. Jangan memahami sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadisnya dengan meyakini nggak apa-apa, orang murtad juga bisa masuk surga. Mana dalilnya? Orang murtad masuk surga dari mana dalilnya? Dia telah menyembah Tuhan selain Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'annya, ini memang zaman sekarang Pak, orang boleh bicara seenak-enaknya. Ya, orang boleh berbicara bahwa agama ini tidak sempurna, semua agama benar masuk surga. Mana dalilnya? Kalau Allah sampaikan, bukan ulama ini yang memvonis. Contohnya dalam Ali Imran ayat ke-19 saja, surat ketiga. Ya, Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya apa? Islam. Penolakannya coba kita lihat pada ayat 85. Kenapa ini kami sampaikan pertama kali? Karena kalau orang sudah mati tidak membawa la ilaha illallah, itu yang mutlak menjadi kena siksa kuburnya.
menjadi penjara yang menyiksa sebelum mendapatkan siksa yang besar di neraka jahanam nanti. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Dalam surat As-Sajdah pada ayat ke-21-nya, kami akan memberikan rasa kepada mereka, atau ayat ke-12-nya, kami akan memberikan rasa kepada mereka siksa yang ringan, dunal adzabil akbar, sebelum siksa yang akbar. Hadirin, Allah firmankan inna dina indallahil Islam. Kita lihat ayat 85-nya. Ini bahasa Arabnya pun tidak terlalu tinggi hadirin, bukan dengan sastra yang jelimet. Ini bahasanya landai-landai saja, karena ini masalah penting yang Allah Ta'ala ingin memberikan kefahaman kepada hamba-hambanya. Coba kita lihat, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa orangnya yang memilih agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya selama-lamanya hadirin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat ia akan menjadi orang yang sangat merugi. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, kita kembali. Kata beliau bahwa, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, al-arwah kismani, arwah itu ada dua. Yang pertama arwah mu'adzabah, arwah yang disiksa di kuburnya, wa arwahun mun'amah, dan arwah yang mendapat kenikmatan ataupun mun'amah. Fal mu'adzabatu, maka arwah yang disiksa itu adalah fi syughlin bima hiya fihi minal adab, selalu dalam kesibukan di kuburnya karena ada siksa di sana. Anit tazawur, enggak bisa dia berkunjung, arwahnya itu di penjara, enggak bisa berkunjung ke sana kemari. Tapi kalau orang beriman, orang soleh, arwahnya diizinkan untuk berkunjung sesuai dengan keimanan yang mereka miliki, karena nyawa orang-orang beriman tercatat dalam illiyin. Jadi kalau kita pertahankan iman kita sampai mati, Bapak Ibu, kita nyawanya ini terpilih menjadi ditempatkan di tempat nyawanya Nabi Muhammad SAW, para nabi yang mulia, para sahabat, ulama-ulama yang soleh, namanya illiyin. Nanti ada hadisnya kita sampaikan yang cukup panjang. Jadi arwah yang pertama ini adalah yang dia adik-adik duduk ya, duduk yang rapi ya. Kalau lapar kuenya dimakan, jangan kesana kemari gitu. Baik, adik duduk ya. Yang kedua wal arwah al muna'amah, yang kedua adalah arwah yang mendapat nikmat, al-mursalah, yang dibebaskan oleh Allah. Inilah nyawanya, rohnya orang-orang beriman, orang-orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah. Ya, dibebaskan oleh Allah untuk melihat keindahan surga, belum menikmati. Ya, untuk melihat keluarganya yang masih hidup, anak istrinya, kalau beramal soleh, maka kita yang sudah meninggal di kuburan melihat menjadi senang. Jadi ibaratnya itu kuburan itu seperti satu mobil yang berkaca hitam, kaca riben, yang di dalam mobil itu bisa melihat keluar, orang yang di luar bisa melihat nggak? Seperti itulah alam barzakh. Seperti itulah alam barzakh. Orang yang berada dalam kubur berada dalam satu mobil yang kacanya riben hitam, bisa melihat daripada aktivitas orang yang di luar. Tapi yang di luar nggak bisa melihat ke dalam. Tapi di antara keadaan seperti ini tetap tidak bisa berinteraksi. Jadi kalau ada orang tua kita sudah meninggal tiba-tiba duduk di kursi, itu jin, Pak. Nggak mungkin orang tua kita nakut-nakutin kayak gitu, dan arwahnya nggak bisa lagi kembali ke dunia karena ada barzakh. Barzakh artinya pemisah, seperti kaca riben tadi. Jadi pastikan saja kalau ada saudara kita sudah meninggal tiba-tiba duduk di kursi, lu jin lu, pergi lo gitu. Aneh baca ayat kursi ini.
Kalau nggak mempan juga lempar sama kursinya kan. Hadirin, jadi arwah yang kedua ini rumahnya menjadi rumah yang indah, dibebaskan pergi ke sana kemari, ghairul mahbusah, yang mereka ini nyawa ini tidak dipenjara. Wa tatalaqa, boleh bertemu dengan orang-orang yang di dunia dia kenal, yang sudah meninggal juga. Oh, dulu kita pernah ngaji ya di Baitul Hakim. Iya, pernah begitu, bermudzakarah, saling ngomong di antara mereka di alam arwahnya. Wa tatazawar, boleh juga berziarah, berkunjung hadirin. Wa tatadzakar, dan mengingat-ingat makana minha fid dunya, apa yang pernah mereka terjadi di dunia. Dulu kita ada Covid ya, tapi tetap sholat berjamaah kita tuh. Arwah itu menyebutkan nanti. Makanya hadirin, jadi secara mutlak bahwa ya nikmat kubur dan siksa kubur ini adalah yang paling mutlaknya adalah kita mati dalam keadaan iman ataupun tidak iman, naudzubillah.